saya Nazilatul Hikmah, NIM 202101010040. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat materi pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik melalui bimbingan dan pelatihan yang telah direncanakan agar peserta didik dapat menggunakannya baik sebagai pola pikirnya maupun landasan hidupnya dengan menjadikan ibadah sebagai orientasi tujuannya. Saya Fikri Nur Azizah, NIM 202101010040. Di sini ada beberapa macam dimensi pengetahuan: faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen ini biasanya berupa simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret atau benang-benang simbol yang menyampaikan informasi penting. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang berisi banyak hubungan atau jaringan ide. Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih kategori atau klasifikasi. Pengetahuan konseptual juga termasuk pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Saya Dania Safitri akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang dimensi pengetahuan. Yang ketiga, yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ini berarti mengerjakan latihan rutin sampai menyelesaikan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural seringkali berupa rangkaian langkah yang harus diikuti. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode yang semuanya disebut sebagai prosedur. Pengetahuan prosedural juga meliputi pengetahuan kriteria yang digunakan untuk menentukan kapan harus menggunakan berbagai prosedur. Selanjutnya yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif atau metakognisi. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada siswa untuk lebih sadar dan bertanggung jawab atas pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Perkembangan siswa akan lebih baik dengan pemikiran mereka sendiri, karena lebih banyak mereka mengetahui dalam bertindak akan memiliki semangat belajar yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Rahmawati, NIM 202101010042. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Pengorganisasian pembelajaran PAI adalah proses pembagian komponen-komponen pembelajaran sehingga dapat dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Untuk mengorganisasikan suatu kegiatan pembelajaran dibutuhkan strategi pengorganisasian pembelajaran untuk membuat urutan, mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Selain itu, pengorganisasian pembelajaran oleh guru ditujukan untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh sekolah agar pelaksanaan suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rizka Nisfi Salmasal Sabila, NIM 202101010011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan pengorganisasian materi mencakup 2 langkah, yaitu yang pertama memilih materi. Pemilihan materi bukan hal yang mudah. Seringkali guru kesulitan dalam memilih materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kesulitan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Banyak sedikitnya materi yang tersedia. B.
Perubahan ilmu pengetahuan yang cepat sehingga materi pembelajaran berubah setiap saat. C. Perbedaan kemampuan dan karakteristik siswa. Lalu yang kedua, menyusun materi. Setelah materi dipilih, selanjutnya materi tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan urutan yang logis. Oleh sebab itu, dalam penyusunan materi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Materi pembelajaran disusun dari materi yang sederhana ke materi yang kompleks. 2. Materi pembelajaran disusun dari materi yang dianggap mudah ke materi yang dianggap sulit. 3. Penyusunan materi sebaiknya diawali dari materi yang termasuk konsep. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.